warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 10 Oktober. Ini udah masuk due date lahiran sebenarnya. Cuman Mario fotografi ada-ada aja, dia jadwalinnya semepet ini ya. Stella dikasih taunya kamu make upnya buat lahiran apa buat photoshoot? Buat photoshoot doang. Oh, buat doang. Tapi buat lahiran juga boleh ya? Boleh juga. Karena udah mulai kontraksi tadi pagi, udah mulai kayak mulus-mulus gitu. Cuman ya udah aku kayak ya udah deh karena udah janjian sama Mario jadi mundur-mundur ya Kak Jul. Jadi hari ini fotonya sama Kak Mario fotografi, dianya tadi udah ada lagi hilang. Terus make upnya sama Stella. Kalau stylistnya dia lagi. Jangan disarat. Kak Julian. Jangan disarat. Kak Julian. Jangan disarat. Kak Julian tuh stylist aku dari aku sebelum hijrah. Jadi pas aku hijrah dia yang kaget, hah? Gitu. Gue bajunya yang biasa kurang bahan, gue cari sekarang yang kelebihan bahan. Kaisa kayak kaisar Jepang. Hah? Jadi kenapa tadi nggak perlu nafkah? Bukan nggak perlu nafkah, ayah nggak perlu Nggak, duit. jadi tadi kan diberhentiin sama Mbak Della, Ayang bawa garam. Terus nawarin aku, saya mau garam nggak gitu kan. Terus aku bilang, nawarin mah jangan garam Bib, nawarin mah duit gitu kan. Terus Habib bilangnya apa? Kita lihat dulu. Ayang tuh nggak perlu duit, perlu Coba lihat cuma di kasih sini. sayang sama cinta doang. Oh, Baris selama ini aku emang gak pernah dikasih duit. Oh no. Bib kok ketawa sih Bib? Bib, Terus habis selesai materi. Tahu itu indah ya? apa? Tahu itu indah. Ada yang ketawa tertekan. Aku. Konsepnya tuh gini ya, ada orang yang dimana dia susah. Dia bilang, gue nggak perlu makan cinta, gue nggak perlu makan kasih sayang, gue perlunya duit. Ya kan? Ada orang yang udah mampu, duitnya udah banyak, ya kan, udah alhamdulillah lah. Dia bilang apa? Gue nggak perlu duit, gue perlu cinta sama kasih sayang. Nah, Gimana titik bersyukurnya? Nah kalau seandainya orangnya nggak mampu terus nggak mampu juga terus mau butuh kasih sayang juga gimana? Nggak mampu juga, nggak kasih sayang juga gitu. Butuh kasih sayang juga. Nggak mampu kan berarti kan dia butuh duit tuh. Iya berarti butuh duit butuh kasih sayang juga. Butuh duit dan butuh kasih sayang. Iya. Nggak jelas deh Habib. Nah, ya, kita perjelas. Badel. Nah, Badel ada kalau juga ketutupan gerak dong Badel. Ada juga orang yang banyak duitnya. Duitnya udah banyak Nggak, nih. kalau orang banyak duit. Iya. Iya. Orang banyak duit. Nah, dia bilang sama suaminya. Badel kesini dikit kan bisa Badel. Ini orang udah banyak duit nih, dia bilang sama suaminya. Tangannya doang. Nah, dah. Saya terus- tuh nggak perlu duit. Yang saya perlu tuh kasih sayang sama cinta. Padahal duit udah kecukupan. Karena duitnya udah cukup. Enggak, Bib. Orang mah kalau meskipun punya duit mah kalau dikasih duit mah tetap nada. Kamu gitu nggak? Iya kan? Iya. Tetap ada, tapi kan ada kalimatnya keluar. Gue nggak perlu duit, gue perlu kasih sayang sama cinta. Maksudnya nggak perlu duit konotasinya adalah Karena udah dapet duit. Bukan, karena konotasinya tuh duit bukan nomor satu gitu. Iya. Bib. Terus orang yang nggak mampu nih, orang yang nggak punya, Ah. dia bilang gue nggak butuh kasih sayang sama cinta, gue butuhnya duit. Kalau duit pasti ada cinta. Dia bilang. Sebenarnya enggak salah, justru karena yang ngomong kayak gitu biasanya kasih duit dulu, cintanya ntar harus dikasih, Bib. Nah inilah fakta yang terjadi kayak gitu sekarang ya. Enggak, jadi ini ada perbedaan pendapat. Jadi sebenarnya laki-laki tuh nggak peka. Perempuan itu kalau seandainya bilang gua nggak perlu duit, maksudnya duit itu bukan nomor satu. Terus kalau seandainya dibilang gua nggak butuh cinta, gua cuma butuh duit, ya nggak juga. Maksudnya duit itu lagi jadi prioritas utama, tapi kasih sayang dan lainnya tuh dibutuhin juga, tapi nggak jadi. Maksudnya ngomongan kayak gini tujuannya apa sih? Ngomongin isi hati aku ya. Curhat. Udah kalau kayak gitu mundur lah. Nggak pas aku ngomong isi hati aku, kamu nggak nanya aku maunya apa? Enggak jadi, aku maunya duit tar. No. Kamu takut? Nah kalau ditanya sedekah yang paling baik itu ke siapa? Nomor 1 sedekah yang terbaik adalah ke istri. Iya, boleh. Kalau ke nomor 2 siapa? Ke ibunya. Nomor 3 ke siapa? Ke ibunya. Nomor 4 ke siapa? Ke ibunya. Intinya ke gitu. Tapi ya itu tadi makanya nggak boleh iri sama mertua ya Bib. Karena kan mertua tuh surganya suami gitu. Banyak zaman sekarang dan juga banyak pertanyaan yang timbul di konten. Mbak, orang yang ngomong di sebelah sini di sini. Halus deh. Banyak bengong Dela nih. Dia besok minum Kombatrin ya.
Nggak fokus. Dia bilang, saya itu bukan kameramen. Herdu. Saya itu herdu. Enggak, tapi bener ya, Bib. Pokoknya aku tuh selalu ngingetin gitu, karena sekarang tuh banyak banget case di mana istri itu cemburu terhadap mertua, mertua cemburu terhadap mantu gitu. Itu tuh yang buat aku yang membuat rumah tangga kadang-kadang nggak sehat. Sebenarnya harus saling, mertua harus bisa tahu diri kalau seandainya sekarang anaknya sudah punya kewajiban lain, yaitu mantunya. Mantu juga harus tahu diri bahwa mertua itu adalah tanggung jawab suami juga, karena surganya suami. Jadi nggak ada yang perlu cemburu, dan juga suami harus bisa berlaku adil. Adil dalam arti bukan porsinya disamain, siapa yang lebih ngebutuhin, berapa porsinya gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, sebenarnya keharmonisan itu bisa dibangun kalau tahu ilmunya, itu yang paling penting. Dan juga kalau tahu ilmu, jangan nolak ilmu, justru harus menjalankan ilmu itu. Betul nggak, Bib? Betul. Kayak gitu. Justru kalau buat aku kayak kalau sayang sama mertua justru berkah ya, Bib. Betul. Mertua adalah orang tua, orang tua adalah orang tua. Mertua adalah orang tua. Orang tua adalah orang tua. Maksudnya iya memang begitu. Apa sih, Bib? Habis mah bikin orang bingung. Few moments later. Beneran loh, dari kemarin baik-baik aja. Ayo. Ini kok mules? Iya. Beneran, Mario. Dika, gimana ini? Sumpah dari rumah nggak ada kontraksi, sampai sini kontraksi. Pokoknya kalau lahiran di sini minta saham ya. Habib gimana Habib? Aduh. Habis itu ketawa aja. Aduh, udah keringet-keringet basah nih. Aku di sini benar. Iya. Terus kali saya. Dari sebelum dari apa tangannya dari Ibu. dari kita ya Bu ya. Oh, dia yang meluk aku. Ya, gitu. Oh. Tapi leher gini. Nah. Yang itu akan begini. Nah, Tuh abai pengarah gaya ya. Nah, bagus. Oke. Good, bagus. Saya tuh ibu nak sambil ketawa. Di rumah baik-baik aja ya. Terus di sini tiba-tiba ketek aku basah keringetan, malah kontraksinya di sini. Lih, kayaknya hari ini kita lahiran nih. udah masuk ke panggul. Boleh nggak ibu lahiran? Banyak banget karena nih sekarang. Nggak boleh. Ah, kan ceritanya kan ibu lahiran nih. Aduh, sakit. Terus Lili bilang apa? Sakit ibu, sakit ibu. Manja. Terus pas udah ibu udah ngeden, Kalau manja kan berarti kan terus Lili bilang apa? Udah mau apa? karena anak itu nggak boleh Udah disayang. mau keluar. Udah mau. Oke. Tapi lagi yang bisa sama. Ini kelihatan. Ini kelihatan. Nah. Yang benar ini main sini. Nah. Udah lahiran deh. Jangan. Masih ada satu lagi. Tapi satu lagi baru. Ini looks yang kedua, merah-merah ya, Li. Merah-merah bertanda mau lahiran ya. Lili seneng nggak fotonya? Bajunya bagus ya, warna yellow. Warna apa? Oh, red. Oh iya, sama kayak lampunya red ya. Nggak boleh duduk, Dede begini nih. Nah. Yang kayak tadi contohnya Nah, Om kasih. contoh Om kasih contohnya. Oke. Nah, lucu. Coba Lili kayak tadi. Kayak anak Pegang saya di sini. sini. Nah, Pegang gini sambil lo nggak lehernya. Gini. sini. Nah. Lucu banget. Ini lucu banget. Iya. Good. Yes, dua-duanya. Tangannya baru. Tangan dulu. Iya. Nah. Diam begini, leher begini. Nah.
Ya, pada sini dikit. Nah, Ya. Ya, bagus, cantik banget. Cakep banget, Lihat ke sini. Gak tahan. nah, udah up gitu aja. Bagus. Good, bagus. Good, sekarang Pipi kamu mengingi. kita nanya pose. Lagunya dia apa lagunya dia? Banding, banding, Yang kenceng dong. Yang kenceng. Terima kasih untuk gerobak dorong yang sering lewat depan rumah dan ngetem pakai lagu itu, anak saya hafal. Nah, lihat ke sini, lihat ke sini. Ayo lihat ke abang. Nah, sampingnya. Buat lagi. Oh, sekarang gini aja. 1, 2. Good, lagi senyum. Good. 1, 2. Heboh ya. Tapi lucu. Lagi ya. Iya kayak gitu. 1, 2. Bagus. Lagi. 1, 2. 1, 2. 3. Bagus lagi. Ya, nanti 1, 2. Alhamdulillah udah beres. Ini udah masuk jamnya asar. Hapus makeup langsung biar bisa sholat asar. Ingat kalau photoshoot apapun jangan sampai kita jadi lalai sholat. Terus jangan sampai wudhunya cuma gini-gini doang. Hapus makeupnya nggak mau, karena wudhu nggak akan sah atau nggak akan masuk dengan sempurna kalau seandainya masih ada penghalang, yaitu makeup, bedak, apalagi bulu mata palsu segala macam. Dan kalau wudhunya aja udah nggak sah, apalagi sholatnya. Kenapa aku bilang harusnya yaudahlah nanti dikodo aja. Dikodo itu sama dengan kalian terdapat dosa sholat. Dan bayangin kalau seandainya ternyata itu ajalnya kita nggak jemput di saat kita lagi photoshoot, kan nggak ada yang nggak mungkin. Makanya buat aku untuk meninggalkan sholat itu yang aku ingat adalah bayangin kalau itu sebenarnya waktu terakhir kita. Berapa banyak mayat yang menangis untuk minta dihidupkan kembali hanya untuk sholat. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang merugi untuk kepentingan duniawi doang. Kayak apalagi acara-acara yang lagi ada fashion show, kumpul-kumpul, terus kita nggak mau sholat gitu ya, cuman karena takut makeup kita dan nggak kelihatan cantik. Pada saat kita jadi mayat juga kita nggak di make upin. Jadi nggak usah khawatir kelihatan jelek, mendingan kita terlihatan cantiknya di mata Allah aja. Selamat dunia akhirat. Oke. Kalau gitu, baby, Habibnya jalan pulang. Habibnya langsung ada urusan lagi, jadi aku cek babynya hari ini sama Kalisa dan Temira. Yuk kita langsung lanjut aja cek baby. Bye, assalamualaikum. Hah? Berapa Dut berat bayinya? 36. Naik 500 gram seminggu. Aku ngerasa sih, soalnya lebih berat ngerasa perutnya lebih lebar dibanding si Kalisa. Enggak cuma dibandingin Kalisa, dibandingin seminggu yang lalu. Terus benar-benar jadi lebih ke kanan, lebih ke kiri. Habib juga ngerasa gitu. Ngerasa tiba-tiba kayak Tiba-tiba gede banget kata Habib gitu. coba gue ukur lagi. Aduh kok 3,6. Coba gue ukur. Gimana minggu depan ya? Waduh. Nih dokternya hari ini habis operasi banyak karena tanggal 10 bulan 10. Nungguin yang ini lama banget katanya. Jadi kalau dokternya kayak gini kita insecure nggak kira-kira? Ini dokter yang nggak baik nih. Jadi bikin pasiennya yang lagi hamil insecure. Nggak, biar happy. Biar happy. Kalau gue kusut lo ngeliat gue juga enak. Enggak lah dok, justru kita senang. Ternyata ada teman kusutnya gitu. Kalau dokternya cakep kan kita bilang ya ampun, ntar dia abis lahiran jadi kepikirannya beda-beda nih. Iya, 3,5. Gue kecil-kecilnya 3,5 juga lumayan. 3,5. Oh 3,5 kilo. Dok jebol nggak ya? Plus minus lah 20% ya. Coba kita lihat lahirnya berapa ya. Taunya 38. Aduh ya Allah. Dok tapi ini udah kontraksi mulu dok. Udah masuk belum sih dok? Lihat.
Aduh udah gede banget nih, Habibnya nggak nganterin nih. Habibnya cari modal buat lahiran. Kejar target di standar terakhir.